Oke, perkenalkan nama saya Irfan Hadid. Saya dari Prodi Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai aplikasi integral dalam menghitung pusat massa dan momen inersia. Sebelumnya, mari kita review kembali apa itu integral. Integral adalah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas, volume, total massa, dan banyak aspek lainnya dalam matematika dan fisika. Secara umumnya, integral dapat dipahami sebagai proses penjumlahan tak hingga dari elemen-elemen yang sangat kecil untuk mendapatkan suatu besaran total. Dalam konteks mekanika, integral memiliki peran penting dalam menentukan pusat massa dan momen inersia pada suatu benda. Pusat massa sendiri itu adalah titik di mana suatu massa sistem dapat dianggap sebagai terkonsentrasi untuk keperluan analisis dinamika. Sedangkan momen inersia sendiri adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menggambarkan distribusi massa terhadap sumber rotasi dan menentukan resistensi benda terhadap perubahan gerak rotasi. Lalu kedua konsep ini memanfaatkan integral untuk menjumlahkan kontribusi dari elemen-elemen kecil massa suatu benda yang kontinu. Dengan menggunakan integral, kita dapat menentukan nilai pusat massa dan momen inersia untuk berbagai bentuk benda yang memiliki distribusi massa kontinu. Misal, contohnya dalam perhitungan pusat massa, kita mengintegralkan setiap elemen massa relatif terhadap total massa. Dan yang kedua, contoh perhitungan momen inersia, yaitu ketika kita mengintegralkan hasil kali massa elemen kecil dengan kuadrat jaraknya terhadap sumber rotasi. Nah, pemahaman integral ini memungkinkan kita untuk menganalisis dan merancang berbagai sistem fisik seperti struktur bangunan, kendaraan, dan perangkat mekanik lainnya. Oke, lalu apa sih pusat massa itu? Pusat massa itu adalah titik di mana seluruh sistem dapat dianggap sebagai terkonsentrasi ketika dianalisis dalam dinamika. Definisi pusat massa. Untuk sistem diskrit dengan berbagai partikel bermassa MI pada posisi XI, YI, pusat massa didefinisikan sebagai XCM sama dengan sigma MI dikali XI per sigma MI atau YCM sama dengan sigma MI dikali YI per sigma MI. Untuk sistem kontinu dalam distribusi massa linear, luas, dan volumetrik, kita menggunakan integral yang sedikit berbeda, yaitu XCM sama dengan integral XDM per integral DM atau YCM sama dengan integral YDM per integral DM. Nah, jika massanya didistribusikan dengan rapat massa rho, maka diferensial massa dapat dinyatakan dalam bentuk jika bentuknya linier, maka DM sama dengan sigma ds, atau jika ingin menghitung luas maka dm sama dengan sigma dA, atau untuk volumetrik dengan dm sama dengan rho dv. Ini contoh soalnya. Kita menghitung bagaimana pusat massa. Nah, di sini yang diketahui bahwa sebuah batang homogen memiliki panjang L sama dengan 10 meter dan massa M sama dengan 5 kg. Maka tentukanlah pusat massanya. Maka kita alurkan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan bagaimana diferensial massa. Karena batang homogen, maka rapat massanya adalah linear. Maka sini lambda sama dengan M per L. M massanya adalah 5 dan L adalah 10 panjangnya. Maka 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 kg per meter. Sehingga diferensi massanya menjadi dm sama dengan lambda dikali dx sama dengan 0,5 dikali dx atau 0,5 dx. Yang kedua adalah menggunakan rumus pusat massa. Rumus pusat massa seperti yang kita ketahui adalah XCM sama dengan 1 per M
integral x dm dengan titik atas atau batas atasnya adalah L dan batas bawahnya adalah 0. Maka kita substitusikan nilai-nilai dm-nya menjadi x cm sama dengan 1/5. 1 didapatkan dari rumus, 5 didapatkan dari nilai m-nya, lalu batas atasnya adalah 10 didapatkan dari nilai panjang L-nya, serta batas bawahnya adalah 0, x 0,5 dx. Maka dapat kita hasilkan menjadi x cm sama dengan 0,5/5 integral x dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 0. Yang ketiga, kita hitung integralnya. Maka kita tuliskan, kita pindahkan integralnya ke depan. Kita ambil integral ini, taruh ke depan. Integral x dx sama dengan x pangkat 2/2. Dapat x pangkat 2 dari mana? Dari nilai x ini. Di atasnya pasti ada pangkatnya 1. Makanya dia menjadi x n plus 1. Makanya akhirnya menjadi 2. Di bawahnya mengapa menjadi per 2? Karena seperti rumus integral, di bawahnya ini n plus 1. N-nya 1 dan ditambah 1. Maka hasilnya 2. Maka jadilah hasilnya menjadi x pangkat 2/2. Oke. Lalu kita evaluasi batas-batasnya. Kita ambil hasil yang x pangkat 2/2 tadi, lalu kita masukkan ke integralnya dengan batas atas 10 dan batas bawahnya 0. Lalu kita substitusikan nilai 10 ini ke x dan substitusikan nilai 0 ini ke x juga, menjadi 10 pangkat 2/2 dikurang 0 pangkat 2/2 menjadi 100/2. Hasilnya adalah 50. Yang terakhir adalah hitung nilai pusat masanya. X cm sama dengan 0,5 dikali 50/5 sama dengan 25/5 sama dengan 5 meter. Jadi pusat massa batang berada di tengahnya. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa panjang batang homogennya adalah 10 meter dan pusat massanya adalah 5 meter. Berarti pusat massa batang memang berada di tengah batang homogen tersebut. Oke, selesai dari menghitung pusat massa menggunakan integral, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Momen inersia itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyatakan resistansi benda terhadap perubahan gerak rotasi terhadap suatu sumbu. Untuk sistem partikel, rumusnya adalah I sama dengan sigma MI RI pangkat 2. Atau untuk sistem yang kontinu, integral sama dengan integral R pangkat 2 dm. Dengan memilih koordinat yang sesuai, diferensial massa dm dapat dinyatakan dalam bentuk rapat massa, lambda, sigma, ataupun rho. Mari kita ke contoh soal momen inersia. Sebuah batang homogen memiliki panjang L sama dengan 10 meter dan massa M sama dengan 5 kg. Tentukan momen inersianya terhadap sumbu di salah satu ujungnya. Maka ketika kita menentukan momen inersia itu, kita harus memilih dulu sumbunya itu kita di mana, harus memilih dari salah satu ujungnya jika itu bentuk soalnya adalah batang homogen. Lalu langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, tentukan diferensial massa seperti sebelumnya rapat massa linear. Ini sudah kita dapatkan mirip seperti soal di awal, maka lambdanya adalah 0,5 kg per meter dan dm adalah 0,5 dx. Kita masukkan ke rumus inersia, integral sama dengan integral dengan batas atas L dan batas bawah 0 x pangkat 2 dm. Maka kita substitusikan dm-nya, integral sama dengan 0,5 integral batas atas 10 batas bawah 0 x pangkat 2 dx. Hitung integral. Nah, yang ketiga kita hitung integralnya ya. Integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3/3. Dari mana dapat x pangkat 3-nya? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, rumus integral adalah x ini tetap, atasnya ini 2 plus 1. Hasilnya menjadi 3. Jadi x pangkat 3. Di bawahnya, yang per ini, 2-nya ini ditambah 1. 2 plus 1 sama dengan
3, N plus 1. Jadi makanya dapatnya 3 dengan hasilnya yaitu X pangkat 3 per 3. Kita masukkan evaluasi batas-batasnya. Kita masukin nilai 10 ini ke X-nya. Dan nilai 0 juga ke X-nya. Maka dapatkanlah 10 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 3 per 3. Maka dihasilkanlah 1000 per 3. Lalu kita hitung momen nilai inersianya dengan rumus integral sama dengan 0,5 dikali 1000 dibagi 3 sama dengan 500 per 3 sama dengan 166,67 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia batang terhadap ujungnya adalah 166,67 kg meter kuadrat. Apa kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari penjelasan yang sudah kita pahami sebelumnya? Pertama, pusat massa diperoleh dengan mencari rata-rata posisi yang ditimbang dengan distribusi massa. Yang kedua, momen inersia itu menggambarkan distribusi terhadap rotasi dan dihitung menggunakan integral. I sama dengan integral R pangkat 2 dm. Teknik integral ini sangat berguna dalam analisis struktur dan dinamika benda tegar. Dalam pemahaman ini kita dapat menerapkannya pada berbagai macam bentuk geometri dan distribusi massa untuk keperluan teknik dan sains. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan sampai bertemu di materi-materi mengenai matematika dan fisika selanjutnya. Sekian dan terima kasih.